Saya tidak pernah minta dilahirkan untuk menjadi anak indigo. Tidak juga pernah minta untuk melihat sesuatu yang belum terjadi. Siapa yang bisa melawan takdir? Menjalani hidup yang sudah digariskan lebih baik. Karena disinilah saya mengenal jati diri saya. Dilahirkan menjadi anak indigo bukan pilihan saya. Bukan juga permintaan mama yang melahirkan saya. Kalaupun hidup saya harus berat menjadi anak indigo, saya yakin Tuhan punya rencana untuk hidup saya. Dan inilah kisah saya. Mau kemana? Aku inginkan anakmu. Enggak, ini anak aku. Enggak. Jangan. Aku akan mengambil anakmu. Jangan, ini anakku. Tidak, dia anakku. Pergi kamu. Mimpi itu menghantui saya setiap malam di saat saya mengandung anak saya yang kedua. Ketika saya hamil 6 bulan, pertama kali saya melihat makhluk gaib bernama Mimi. Hampir setiap malam saya diteror oleh hantu Mimi yang mau ambil anak di dalam kandungan saya. Siapa ya? Apa Koko? Tapi Koko kan baru tadi siang ke Semarang. Iya, Pi, bentar, Pi. Ada yang ketok-ketok. Nggak ada siapa-siapa.
Ada apa tuh, Pak? Ini jam berapa? Jam 12 malam. Malam apa ini? Selasa Kliwon. Kamu lupa bawa gunting atau paku? Ya ampun, lupa, Pi. Kamu hamil tua. Kamu harus selalu membawa gunting atau paku untuk melindungi kandunganmu. Hah? Mimi selalu datang dan buat saya stres. Saya berusaha melindungi anak saya dan saya tidak mau kehilangan anak saya. Saya takut banget. Lalu suami saya bawa saya ke paranormal. Anak ini akan lahir punya kelebihan. Kelak lahir punya indera keenam. Jadi gini Abah, dari hamil bulan pertama, istri saya bisa ngeliat hal-hal gaib sampai sekarang. Kenapa itu Abah? Gak usah khawatir. Saya jamin gak akan terjadi apa-apa. Tapi ada yang mau ambil bayi saya, Bah. Siapa? Oh, itu Mei. Setan ketayangan tuh gak bakal bisa ambil anak kamu. Udah Ma, jangan khawatir berlebihan. Gak bagus buat kandungan Mama. Apalagi tadi kan Abah udah bilang, gak ada satupun yang bisa ngambil anak kita yang ada di kandunganmu. Kemanapun kamu pergi, aku ikut. Karena aku akan membawa jabang bayi yang akan kamu lahirkan itu. Pergi kamu! Pergi! Mama kenapa sih? Mei. Dia ganggu aku terus, dia mau ambil anak kita. Iya kalau gitu Mama berdoa, minta perlindungan Tuhan supaya Tuhan itu bisa menjaga Mama dan bayi yang ada di kandungan Mama. Karena Papa itu nggak mau sampai Mama itu kemasukan roh-roh jahat yang diterima langit dan bumi. Kamu tinggal pilih. Jabang bayi itu akan aku ambil sebelum kamu lahirkan. Atau saya akan membawanya setelah jabang bayi itu lahir. Pergi! Mau udah jangan liatin dia terus, lihat ke depan. Ma dengerin Papa. Pejamin mata Mama. Jangan dengerin suara apapun. Tarik nafas dalam-dalam. Mulai berdoa. Minta Tuhan melindungi bayi yang ada di kandungan Mama. Fokus. Mulai. Ayo. Diam kamu. Kamu dengarkan saya. Saya telah kehilangan bayi yang akan saya lahirkan itu karena terlindas truk. Dan sekarang jabang bayi itu sebagai gantinya. Ya Tuhan, lindungilah aku dan bayi yang aku kandung, Tuhan. Jauhkan dari tangan-tangan jahat yang ingin mencelakainya. Setelah Roy lahir, sejak itu saya tidak bisa melihat sosok-sosok hantu itu lagi. Mata batin saya seperti tertutup. Bapak akan kasih nama anak kita ini Roy. Artinya sang raja
penguasa. Aku harus mengambil bayi itu. Tapi hal itu semua udah pindah ke Roy. Roy waktu umur 6 bulan sering melihat di salah satu sudut seolah-olah dia ada yang mengajak bermain, tapi ruangan itu kosong. Ketika Roy umur 8 bulan, malah bisa berdiri dan berjalan. Dan semakin besar Roy, makin banyak keanehan yang terjadi pada anak kedua saya itu. Dia seperti bermain dengan seseorang. Banyak yang bilang itu adalah teman imajiner Roy. Waktu Roy TK, sering melihat makhluk-makhluk astral. Persis seperti waktu saya hamil dulu. Kamu sukanya apa? Gambar. Gambar apa? Roy? Kamu. Roy mau sama siapa ya, sih? gambarnya. Itu gini. Roy ngomong sendiri ya? Dan yang paling membuat kami semua tercengang adalah Roy umur 5 tahun. Bisa menulis kalimat-kalimat bahasa Mandarin dengan lancar di tembok. Aku cinta Tuhan Maha Pencipta. Padahal kami semua tidak pernah mengajarkannya bahasa Mandarin. Saya sama suami sering kewalahan menghadapi Roy yang suka melihat makhluk-makhluk astral. Awas, awas! Jangan situ, awas! Ada mobil! Awas! Awas! Kamu kenapa, Dek? Ada yang ditabrak. Siapa? Di mana? Di sana. Ih, heran ya. Ngimpi kamu kali. Kamu bisa lihat aku? Iya, kakak siapa? Aku Cindy. Aku Roy. Kamu nggak takut lihat aku? Kamu beneran nggak takut? Aku dari kecil itu udah kebiasa lihat hantu, jin, arwah, atau semacamnya. Berarti boleh dong aku temenan sama kamu. Setiap kali Roy berkenalan dengan makhluk-makhluk astral itu sering dibawa ke rumah. Pak, Mah, kenalin ini sahabat aku. Namanya Cindy. Halo Tante. Oh, aku Cindy. Dan saya bingung, seperti apa muka-muka temennya itu. Salam kenal ya. Cindy, kamu tinggal di mana? Roy, bilang papa sama mama kamu, aku tinggal di sekitar sini. Katanya Cindy, dia tinggal di sekitar sini. Roy, rumah kamu enak banget. Aku boleh nggak tinggal di sini? Boleh kok. Pa, Ma, aku kamar dulu ya. Iya. Dalam gambaran mata batin aku, Kak. Kakak ditabrak dan mayat kakak dibawa. Kamu bisa ngeliat dengan jelas. Sebentar, Kak. Semoga Papa nggak marah lagi sama aku. Sayang sama aku dan maafin aku.
kamu tabrak dia sampai dia mati. Ayo, keluar! Apa? Aku melihat kakak ditabrak mobil dan mayat kakak dibawa. Mayat aku dikuburkan di suatu tempat. Tapi aku nggak tahu itu di mana, Roy. Aku tahu jasad kakak ada di mana. Di mana, Roy? Di mana? Ling. Ini temen aku dari bayi. Namanya Ling. Halo, Iya, aku Ling. Cindy. Roy pernah cerita ke saya tentang Cindy. Waktu umur 15 tahun dia meninggal ditabrak seseorang. Katanya atas suruhan pelakor. Dan wanita itu hamil. Papanya Cindy tidak mau menikahinya. Kak Cindy harus tolongin. Kasian, mayatnya dikubur secara gak layak. Ya terus papa sama mama mesti ngapain? Papa sama mama nganterin aku aja ke rumahnya Kak Cindy. Jangan, Roy. Orang-orang itu nggak mungkin percaya sama omongan kamu. Kamu itu kan masih kecil. Papa ceritain aja apa yang kulihat. Tapi kayaknya mereka nggak bakal percaya, Roy. Betul itu kata mama. Roy, apa kata papa sama mama kamu benar? Akan sia-sia. Tapi papa sama mama mau kan bantu Roy? Roy, bukannya papa nggak mau bantuin kamu sayang. Tapi papa ini menjaga jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Karena papa sendiri aja nggak bisa ngelihat. Terus gimana? Mama bisa kan? Mama kayaknya nggak bisa juga, Roy. Ya udah Roy, kalau nggak dikasih izin. Ya udah, kalau nggak diizinin, Roy sendiri aja. Roy. Roy. Roy! Kenapa berhenti, Roy? Kenapa? Kak, tunggu sini ya, Kak. Iya. Tan, permisi, Tan. Sebaiknya Tante jangan berdiri di sini. Kamu ini siapa? Saya Roy, Tan. Kalau Tante tidak pindah tempat, Tante akan menghadapi bahaya. Alah, anak kecil, sok tahu. Sana pergi-pergi. Tante itu gak mau dikasih tahu, Kak. Iya. Yuk, kita lanjut. Jamret! 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 Tolong! Ya Tuhan, ternyata omongan anak itu benar. Ini rumah aku, Roy. Apa-apaan kamu? Sejak Cindy nggak ada, kamu itu berubah sama aku. Kamu pemarah. Kamu jangan pernah sebut anak sial itu lagi di sini. Gak ada yang namanya anak pembawa sial, Mas. Sejak dia lahir, terus anak itu nggak pernah maju. Bahkan dia selalu membuat aku kesal. Soal Cindy itu lagi. Iya, Mas. Kebencian kamu sama Cindy itu kebencian tanpa alasan, Mas. Pasti ada masalah lain selain itu. Iya kan, Mas? Aku tahu dari wajah kamu, Mas. Biarkan aku pergi, Mas. Kamu mau melihat dari saya ya? Aku mau pulang ke rumah orang tuaku, Mas. Kamu sudah berani melawan aku. Kamu berani melawan suami kamu. Biarin aja, Pak. Mama pergi. Aku lebih senang tinggal sama Papa daripada
pada Mama. Lola, kamu itu anak Mama. Gak seharusnya kamu bersikap seperti itu sama Mama, nak. Aku bukan anak Mama. Anak Mama itu Cindy yang udah mati. Lola, kamu sekarang masuk kamar. Ayo. Mas, kamu mau kemana, Mas? Mau dibawa kemana pakaian aku? Ya Tuhan, apa yang kamu lihat, Roy? Mama kamu dikasarin sama bapak kamu. Kamu punya kakak atau adik? Iya, adik aku namanya Lola. Adik kamu jahat sama mama kamu. Mas, kamu apa? Mas, jangan, Mas. Mas, apa dari pikiran kamu, Mas? Kamu bakar semua baju-baju aku. Kamu halangi aku pulang ke rumah orang tua aku, Mas. Lepaskan! Diam kamu! Kamu udah usir Cindy dari rumah. Hanya gara-gara Cindy lagu klasik kamu itu, Mas. Udah 2 tahun Cindy menghilang, Mas. Mama? Ngomong tadi, tampar kamu! Tampar aku, Mas. Tampar aku. Kamu bakar aku pun aku ikhlas. Jangan! Mas, Sekarang berani melawan saya. sakit. Berani kamu melawan saya, bunuh kamu! Jangan, Pak. Aku mau jangan, Pak. Pak, udah cukup jangan sakit. Kamu harus aku ikat di pohon. Pak, jangan. Tunggu kamu sini. Cindy. Ma. Cindy ada di sini, Ma. Cindy mau kasih tahu. Kan kamu, Ma. Cindy udah nggak ada. Cindy juga sama Mama. Mama kangen sama kamu, sayang. Aku harus panggil Lola. Ikut aku! Mas, gak mau, Mas. Mas, jangan. Ikut aku! Mas, jangan, Mas. Lola! Lola! Kamu harus bantuin Mama! Lola! Lola, kamu harus bantuin Mama! Lola! Lola! Aduh, gimana ya? Lola! Ikut aku! Mas, jangan. Oh. Mas, Mas, sakit. Kamu! Mas, jangan. Ayo, cepat! Mas, Sini kamu! Mas, sakit, Mas. Lari ke kamu sana! Saya harus melakukan sesuatu agar ini tidak terjadi. Siapa lagi? Itu pasti Roy yang mencet bel. Ma, ada Cindy, Ma, di sini, Ma. Mama! Ma, Cindy ada di sini, Ma. Siapa kamu, ha? Mau apa? Saya temannya Cindy, Om. Teman sekolah? Bukan, Om, teman main. Teman main? Saya Roy, Om. Saya mau ngasih tahu Om tentang Cindy. Siapa anak itu? Sepertinya dia kenal sama Cindy dan menyampaikan sesuatu tentang Cindy. Tapi Cindy sudah meninggal. Memang, Om, Cindy memang sudah meninggal. Saya mau memberitahu Om di mana Cindy dikubur. Saya nggak percaya informasi kamu ya. Mendingan sekarang kamu pulang. Kamu jangan datang mencari Cindy lagi. Saya gak bohong, Om. Kasihan Cindy, Om. Kamu pergi atau saya tampar, ha? Ini kesempatan aku untuk nekat. Aku lari aja lewat samping. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin Om tahu kenapa Cindy meninggal. Ayo pergi kamu. Informasi Pulang. saya beneran, Pak. Jangan, Pak. Kasihan Roy, Pak. Pergi. Pergi kamu. Om. Pergi kamu. Ya, Om.
Roy, tunggu! Siapa anak kecil itu? Dia bisa melihat sesuatu. Kasihan Mama, Roy. Kita harus bebasin Mama. Semoga sama kamu gak apa-apa. Oh iya, jasad aku yang dikubur gak layak gimana? Kita ke mama kamu aja. Mama aku di halaman belakang rumah. Mau diikat sama Papa. Kita break lagi. Kenapa? Mama kamu bersolusin diri. Iya, ayo Roy, ayo. Ayo. Mana? 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 Ah! Lihat saja kamu mana. Kamu nggak akan pernah lolos dari saya. Loh, kaki aku sakit banget. Itu kan mamanya Cindy. Tante! Tante! Tunggu, Tante! Kamu temannya Cindy yang tadi ke rumah kan, Nak? Iya, Tan. Saya Roy. Tadi Tante mendengar pembicaraan kamu sama papanya Cindy. Apa benar? Cindy sudah meninggal? Iya, Tan. Cindy memang sudah meninggal, Tan. Cindy anakku. Saya mau mengantarkan Tante ke kuburannya Cindy, Tan. Kamu tahu di mana kuburannya Cindy? Ayo kita ke sana, Nak. Tan. Cindy ada di sini, Tan. Di mana Cindy? Di mana Cindy? Cindy ada di samping saya, Tan. Cindy, Mama kangen sama kamu, sayang. Katanya Cindy, dia juga kangen sama Tante. Cindy, kamu ingatkan hari ini hari ulang tahun kamu. Tapi sekarang kamu udah gak ada lagi, sayang. Mama sedih, Nak. Di mana si Mandan? Manda, ternyata dia menemui anak itu. Ayo, Nak, kita ke tempat kuburannya itu. Yuk. Manda, Mas. siapa yang suruh kamu pergi? Ya? Om, jangan sakitin Tante, Om. Iya, Pak, jangan, Pak. Kamu anak kecil jangan ikut campur. Ya. Jangan sok tahu kamu. Arwah Cindy di sini, Om. Dia udah ceritain semua kejadian sampai dia meninggal. Dia ditabrak oleh orang yang dibayar untuk menabraknya, Om. Oh, jadi kamu, Mas. Kamu yang udah nyelakain anak kita sendiri. Iya, kamu ngaku, Mas. Hah? Kamu udah nyelakain anak kamu sendiri, Mas. Diam kamu. Kamu nggak usah percaya sama anak kecil ini. Dia ini nggak waras. Om, saya mohon, Om. Cindy dikubur secara gak layak, Om. Diam kamu anak kecil. Kamu jangan ikut campur ya. Jangan sok tahu kamu. Udah, Pak. Ayo pulang kamu. Enggak, aku nggak mau pulang. Aku bilang pulang. Enggak. Pak, jangan, Pak. Mama. Sekarang lebih baik kita pulang dulu. Tapi kasihan Mama, Roy. Nanti kita minta bantuan dari Mama sama Papa aku. Papa sama Mama kamu kan nggak mau. Nanti juga mau.
Yuk. Seringkali saya mau marah karena Roy selalu bikin saya khawatir. Tapi anehnya, ujung-ujungnya Roy kasih penjelasan ke saya. Dan saya tidak jadi marah, malah bantu dia. Roy, ya ampun. Maafin Roy, Mah. Apa nggak suka ya cara kamu kayak tadi? Apa-apaan itu tadi langsung pergi tanpa pamit? Maafin Roy, Pak. Kamu dari mana aja sih? Roy dari rumahnya Cindy. Tadi Papa udah larang kamu. Udah lah, Pak. Yang penting dia udah pulang. Terus kamu ngapain aja tadi? Tadi Roy ketemu papanya Cindy. Kita harus lapor polisi. Papanya Cindy jahat. Jahat gimana? Mamanya Cindy selalu dipukulin. Cindy meninggal karena ditabrak. Setelah dimarahi papanya karena dituduh ngilangin CD Beethoven-nya. Masa cuma gara-gara ngilangin CD? Cindy diusir sama papanya? Gak cuma itu, Mah. Cindy juga dianggap sebagai anak pembuat sial. Jadi kamu bisa baca semuanya? Nggak semua, Pak. Tapi Papa sama Mama mau kan bantuin Roy? Apa yang bisa Papa sama Mama bantu? Papa sama Mama lapor polisi aja. Tapi kita lihat jasadnya Cindy dulu. Oke. Papa sama Mama akan bantu kamu. Makasih, Pak. Mah. Mas Hendra, Mas Hendra, Mas Hendra, Mas lepasin aku, Mas. Berisik kamu, ngapain teriak-teriak, ha? Mas, aku mau lepasin aku, Mas. Ini pelajaran buat kamu karena sudah melawan suami. Aku gak melawan kamu, Mas. Lepasin aku, Mas. Aku mau. Sudah, kamu diam. Sekarang kamu di sini saja karena aku mau pergi. Mas jangan, Mas. Mas jangan pergi, Mas. Mas lepasin aku, Mas. Mas Hendra. Kau benar-benar gak punya hati, Mas. Jam 1 malam. Di saat Kak Cindy ada minda ini. Kak Cindy di mana ya? Kak Cindy! Kak Cindy! Ada suara Kak Cindy tuh. Di mana ya? Ngapain Kak Cindy main sama Mimi? Kek, kakek belum tidur, Kek. Kakek melindungi kamu. Lonceng ini menjaga agar hantu meme tidak memasuki rumah kita. Cindy ada di luar, Kek. Roy, panggilin Cindy dulu ya. Hati-hati kamu. Selagi lonceng ini berbunyi,
kamu aman. Roy panggil sini dulu ya. Ya. Cindy, Tante senang kamu bisa bermain dengan anak Tante. Roy itu anak Tante. Masa sih? Gak percaya. Roy kan punya mama yang melahirkannya. Mereka telah merampas Roy dari rahim Tante. Dan Tante tidak bisa mengambilnya. Kenapa? Lonceng itu yang buat Tante tidak bisa mengambil dia. Kak Cindy! Roy sini! Mama aku ngarang aku deket sama Tante Meme. Tante Meme jahat sama aku. Tante ini gak pernah jahat sama kamu. Roy udah bilang, Tan. Mama aku ngarang aku deket sama Tante. Mama kamu itu yang jahat sama Tante. Dunia kita berbeda, Tan. Sepertinya Mama Roy harus dikasih pelajaran. Kakak jangan deket-deket sama Tante Meme lagi. Tante Meme baik kok. Kakak hati-hati aja. Aku yakin mama aku ngarang aku deket sama Tante Meme. Pasti ada alasannya juga. Nanti kalau jasad kakak udah dikubur dengan layak, kakak akan pulang. Pulang? Maksud kamu kita nggak akan ketemu lagi? Iya kak. Kakak jangan sedih ya. Roy, ngapain kamu di sini? Lagi ngobrol sama kakak Cindy mah. Kamu habis ketemu Meme ya? Mama udah bilang berapa kali sama kamu. Meme itu hantu jahat. Jangan kamu temui, ngerti? Iya mah. Ya wes, udah malam tidur sana. Iya mah. Satu lagi, yang sering terjadi pada Roy adalah setiap kali dia merasakan energi yang kuat dari penerawangannya, ditambah keinginan yang tinggi untuk membantu, Roy pasti akan menggigil dan demam tinggi. Dan itu selalu bikin kami panik, ya minta ampun karena demamnya luar biasa. Ya ampun Roy. Aduh, badan kamu panas banget. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Jangan laporin polisi mah. Jadi Cindy. Udah, mau dikubur. Iya bentar, kita ke rumah sakit dulu, Papa. Pak, cepet, Pak. Ke rumah sakit sekarang, Pak. Pasti dia panas lagi. Aduh, Roy panasnya Tuh tinggi kan, banget. Cepet, ayo, Papa. Roy, dulu, sayang. Halo? Kamu masih ingat suara aku kan? Kamu lagi? Kamu kehilangan anak satu kan? Dan satu lagi akan hilang. Seperti kamu yang membunuh janin yang ada dalam kandungan aku. Jadi, kamu yang menghilangkan nyawa anak saya? Kamu racunin aku sehingga janin yang aku kandung 6 bulan hancur. Kamu mau balas dendam? Sakit hatiku tidak terbalaskan untuk satu nyawa anak. Dengar kamu. Kamu jangan pernah sentuh Lola. Tinggal pilih. Kamu atau dia? Aku gak menyangka kamu sejahat ini, Mas. Kamu selingkuh dan Cindy menjadi korban perselingkuhan kamu. Manda! 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 Ngapain kamu? Harusnya aku yang marah sama kamu. Kamu itu nggak sopan, ngupingin pembicaraan orang lain. Mas, kamu itu udah selingkuh di belakang aku. Dan Cindy anak kita menjadi korban perselingkuhan kamu. Tapi aku nggak pernah membunuh Cindy. Kamu itu membunuh Cindy, Mas. Aku nggak pernah membunuh Cindy. Kamu membunuhnya. Ya. Kamu membunuhnya, Mas. Sini kamu. Tidak pernah membunuh Cindy. Sebentar, Suster. Sakit apa lagi nih, Roy? Ya, salah dok. Setiap Roy ngeliat kejadian-kejadian aneh, dia pasti ngedrop.
Dia ada di sini. Papanya Cindy. Papanya Cindy kenapa ya? Sebaiknya aku tinggal. Mama kenapa, Pak? Mama kenapa? Papa siksa Mama. Papa jahat banget sih. Papa. Pakai badan dia aja. Kok nggak bisa sih? Aku harus balik, Roy. Cindy. Mama kangen banget sama kamu, sayang. Cindy, Mama kangen sama kamu, nak. Mama udah sembuh? Iya, sayang. Kamu lihat kan? Mama udah sembuh. Mama sehat. Mama bisa lihat aku. Iya, Mama bisa lihat kamu. Bahkan Mama bisa peluk kamu sekarang. Itu kan mamanya Cindy. Kamu yakin itu mamanya Cindy? Roy yakin, Pak. Kamu tuh pasti tadi demam gara-gara ini ya? Roy juga gak tahu, Mah. Mama udah meninggal. Enggak, Cindy. Mama masih hidup. Mama belum meninggal. Ini jasad Mama. Cindy. Cindy, kenapa Mama nggak bisa menyentuh kain putih ini, Cindy? Cindy. Roy, tolong bukain, Roy. Mah, tolong bukain selimut putih yang nutupin mukanya mamanya Cindy dong. Enggak. Mama belum meninggal, Cindy. Mama belum meninggal, belum. Udah, Mama. Roy, Tante belum meninggalkan, Roy. Roy, kenapa kamu diam aja, Roy? Tante belum meninggalkan, Roy. Kamu kenapa sedih, sayang? Roy sedih, Mah. Om Hendra ninggalin mamanya Cindy gitu aja. Mana Hendra? Ma! Pintunya belum dikunci. Pasti gara-gara tadi kita panik tuh, Pak, waktu si Roy sakit. Tapi kamu sih dari dulu. Di rumah panas, demam. Sampai rumah sakit sembuh. Tahu, Papa juga bingung. Oh iya, Pak. Jenazahnya mamanya Cindy udah diambil keluarganya belum? Udah. Tapi suaminya menghilang. Kurang ajar tuh orang. Papa udah lapor polisi. Iya. Besok polisi langsung cek ke TKP yang sesuai lokasi. Om Hendra harus tangkap polisi, Pak. Dia yang membuat mamanya Cindy meninggal dunia. Kayaknya sih. Soalnya tadi dokter kan juga bilang ada tanda-tanda penganiayaan. Kasihan ya, Pak. Loh, Pi. Kok belum tidur sih, Pi? Udah tengah malam gini loh, Pi. Aku bawa Papi masuk kamar ya. Iya, ya. Kamu juga ya? Ya, Mah. Udah malam. Hari itu sedikit lega karena masalah Cindy sudah selesai dan polisi segera mengurusnya. Tapi sebelum masalah itu benar-benar selesai,
Saya kena masalah dengan Mimi. Hai sayang, naris aku yuk. Kenapa, Ma? Sayang. Siapa kamu? Kamu kenal sama aku sayang? Siapapun kamu, keluar! Jangan berani-berani ganggu istri saya! Aku akan keluar kalau aku bisa bawa Roy, anakku. Oh, kamu Mei, ha? Wah, Mama kasih Mimi lagi ya? Sayang, oh sayangku, anakku. Cepet, ambil air doa dari Abah. Ayo, lari! Roy, kau mau kemana? Roy, aku mau ketemu Roy. Enggak, Mama harus tetap di sini. Mama nggak boleh kemana-mana. Roy, cepat! Ajar kamu! Apa itu? Jangan. Cepat! Panas! 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 Dia jadi kelelawar, Roy. Mimi akan menjadi kelelawar sampai hari kiamat. Mama. Aku kenapa, Pak? Kok basah semua? Mama tadi kesurupan Mimi. Apa? Tapi Mama tenang aja, ya. Mimi sudah kembali ke wujud asalnya. Mimi menghilang, kembali ke takdirnya, ke alam seharusnya dia berada. Akhirnya Roy bahagia bisa membantu Cindy untuk menemukan jasadnya. Waktu itu, aku beli kado untuk Papa. Tapi, aku malah diusir. Sini, Pak. Allah, jasad gadis remaja ini utuh dan wangi meskipun sudah dikubur. Ternyata di sini Dina membuang anak saya. Pak, ada CD Beethoven, Pak. Rupanya gadis ini menyukai musik klasik. Ada ucapan selamat ulang tahun untuk papanya. Papa? Anda siapa? Bapak siapa, Pak? Lepaskan saya, Pak. Maaf, Pak. Saya papa anak ini, lepaskan saya. Sini. Maafkan Papa. Maafkan Papa. Papa yang telah membuatmu meninggal.
Selamat ulang tahun, Pak. Maafkan Cindy yang telah menghancurkan CD klasik kesukaan Papa. Ini celengan Cindy buat beli hadiah CD kesukaan Papa yang hilang itu. Jangan marah Cindy lagi ya, Pak. Cindy. Maafin Papa. Om, arwah Cindy ada di sini, Om. Cindy! Cindy, di mana kamu, nak? Cindy, pegang tangan Papa. Roy, kasih tahu Papa aku ada di sini, Roy. Om, Cindy ada di sini, Om. Cindy! Maafin Papa, nak. Papa sangat kehilangan kamu. Sehingga membuat Papa frustasi dan gampang marah sama mama kamu. Maafin Cindy juga ya, Pak. Cindy sayang sama Papa. Katanya Cindy, dia mau Om maafin Cindy juga. Cindy sayang sama Om. Cindy sekarang lagi cium tangan Om. Dan sekarang dia sedang memeluk Om. Pak polisi, tangkap saya, Pak. Tangkap saya. Saya yang sudah membuat anak saya meninggal. Saya tahu siapa yang membunuh anak saya. Tangkap saya, Pak. Saya juga tidak membuat istri saya meninggal. Tangkap saya, tangkap. Tangkap saya, Pak, tangkap. Kenapa kalian nggak mau nangkap saya? Kenapa? Ada apa sih, Pak ini? Anda kami tangkap atas pembunuhan berencana. Enggak loh, Pak. Bukan saya pelakunya. Diam, jelaskan semuanya di kantor. Enggak. Ayo ikut. Enggak mau. Ayo. Enggak mau. Roy, makasih ya. Teruslah menjadi manusia yang baik, yang menolong siapapun. Semoga kalian bahagia ya di sana. Terima kasih ya, Roy. Kayak disuruh lonceng kakek. Masa kakek di sini sih? Ayah. Ayah.